Aku buat sujud mantan suami dan si pelakor yang dulu membuangku seperti sampah. Kini memohon dan bertekuk lutut di depanku tepat di kantor itu dengan disaksikan semua karyawanku. Langit sore itu memerah, sama seperti hatiku 7 tahun yang lalu ketika aku berdiri di depan rumah kecil kami, menyaksikan suamiku Bayu menggandeng tangan perempuan lain, Lita. Wajah mereka tanpa dosa, senyum seolah aku hanya bayang-bayang yang tak lagi berarti. Hari itu aku diusir dari hidup mereka. Talak 3, Maya. Kau bebas. Ambil barangmu, pergi, dan jangan kembali. Kata-kata itu masih terngiang seperti belati yang terus menggores luka. Aku hanya diam, berusaha menguatkan diri meski dunia di sekitarku runtuh. Tangan kecil anakku, Dava, yang saat itu masih berusia 2 tahun, menggenggam erat jemariku. Aku berjanji pada diri sendiri, demi anakku, aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari apa yang mereka pikirkan. Aku memulai semuanya dari nol. Tidak ada tempat untuk menangis terlalu lama. Aku menjual semua perhiasan yang tersisa, menumpang tinggal di kamar kos kecil, dan bekerja keras sebagai karyawan rendahan di sebuah perusahaan. Hari-hariku penuh dengan tekanan, tapi Dava adalah alasan aku terus bertahan. Setiap kali ia tersenyum, semua lelahku seolah terhapus. Tahun demi tahun berlalu, kerja keras dan pengorbananku mulai membuahkan hasil. Aku tak hanya naik jabatan, tetapi juga berhasil mendirikan perusahaan sendiri. Dengan darah dan air mata, aku membangun bisnis dari nol hingga menjadi salah satu yang terkuat di kota ini. Kini, aku adalah seorang direktur, pemilik perusahaan besar yang dihormati. Tapi satu hal yang selalu kuingat, aku tidak melakukannya untuk balas dendam, melainkan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku berharga. Namun, takdir rupanya memiliki rencana lain. Hari itu, aku tengah duduk di ruang meeting ketika sekretarisku mengetuk pintu. "Maaf, Bu Maya, ada tamu yang ingin bertemu. Katanya sangat penting." Aku mengangguk tanpa banyak berpikir. Namun saat pintu terbuka, napasku tercekat. Di depanku berdiri Bayu dan Lita dengan wajah yang penuh kepanikan. Tubuh Bayu tampak lebih kurus, sementara Lita terlihat jauh dari sosok anggun yang pernah memandangku dengan tatapan merendahkan. "Maya," suara Bayu terdengar bergetar. "Kami butuh bantuanmu." Aku menahan senyum. Dunia memang selalu berputar. Aku bersandar di kursi kulit hitam di ruang meeting itu, menyilangkan tangan di depan dada. Tatapanku tak lepas dari dua sosok yang kini berdiri di hadapanku. Aku sengaja membiarkan keheningan menggantung, menikmati bagaimana ketegangan mereka terlihat begitu jelas. Lita menunduk, tangannya menggenggam erat lengan Bayu, sementara Bayu berusaha berbicara, tapi suaranya serak. Kami benar-benar butuh bantuanmu, Maya," ucap Bayu akhirnya, suaranya memelas. Aku mengangkat alis berpura-pura terkejut. "Bantuan? Dari saya?" Aku menyeringai tipis. "Apa kalian tidak salah alamat?" Bayu tampak gelagapan. "Maya, kumohon. Ini soal hidup dan mati. Perusahaan kami bangkrut, utang menumpuk, kami tidak tahu harus kemana lagi." Aku memiringkan kepala berpura-pura berpikir. "Perusahaan kalian? Bukankah dulu aku ini hanya sampah yang tidak berguna? Bagaimana bisa sampah seperti aku bisa membantu kalian?" Wajah Bayu memerah, sementara Lita hanya diam seperti patung. Sorot matanya kehilangan kilau sombong yang dulu selalu kulihat. Aku hampir tidak mengenalinya. "Kami salah," Bayu mendesah panjang, suara rendahnya terdengar seperti penyesalan. "Kami tahu kami salah, Maya. Aku tahu aku telah menyakitimu, tapi tolong, demi Dava." "Dava?" Nama itu membuat hatiku sedikit terusik, tapi aku tak membiarkan mereka melihatnya. "Dava?" tanyaku dingin. "Apa yang kalian tahu tentang Dava, anak yang kalian buang begitu saja bersama ibunya?" Lita akhirnya membuka mulut, suaranya serak. "Maya, kumohon, kami tidak punya pilihan lain. Kami tahu kau sukses sekarang, kau punya segalanya, kami hanya butuh sedikit bantuan." Aku tertawa kecil, nadanya penuh sarkasme. "Sedikit bantuan? Lalu setelah itu apa? Kalian akan kembali membuangku seperti dulu?" Bayu langsung berlutut. Lita tampak terkejut, tapi kemudian ikut berlutut di sebelahnya. "Maya, aku mohon, aku siap melakukan apa saja. Kami siap melakukan apa saja. Jangan biarkan kami hancur."
ujar Bayu, nadanya nyaris seperti orang yang menangis. Aku berdiri, berjalan pelan ke arah mereka. Sepatu hak tinggiku berbunyi setiap kali menyentuh lantai, menciptakan gema di ruangan yang kini terasa jauh lebih sunyi. Aku memandang mereka dari atas, merasa seperti raksasa di hadapan dua manusia kecil yang tak lagi berdaya. Saat aku diusir dari rumah, saat kalian menghancurkan hidupku, aku tidak pernah meminta bantuan siapapun. Aku bangkit sendiri. Jadi kenapa aku harus membantu kalian sekarang? Ucapku tegas. Maya, tolong. Bayu menunduk semakin dalam, menyentuh ujung sepatuku. Kami benar-benar sudah tidak punya siapa-siapa. Aku menarik kakiku perlahan lalu menoleh ke arah pintu. Ibu Rina, panggilku pada sekretaris yang menunggu di luar. Masukkan mereka ke daftar tamu VIP. Biarkan semua karyawan menyaksikan siapa yang datang memohon bantuan hari ini. Aku melangkah kembali ke kursiku dengan langkah anggun, membiarkan Bayu dan Lita tetap berlutut di lantai. Sekretaris masuk beberapa saat kemudian tampak ragu saat melihat adegan itu. Aku memberi isyarat dengan satu gerakan tangan dan ia segera pergi untuk mengatur instruksiku. Keduanya masih diam, menunduk dalam. Aku tahu mereka sedang mencoba menahan rasa malu, tapi aku tidak berniat memberi mereka waktu untuk pulih. Jadi, kalian benar-benar tidak punya tempat lain untuk meminta bantuan? Tanyaku. Suara sengaja aku lembutkan agar terdengar seperti simpati, meski aku tahu itu hanya kedok. Bayu mengangkat wajah, matanya mulai berkaca-kaca. Tidak ada, Maya. Semua orang yang dulu mendukung kami, mereka pergi setelah tahu kami bangkrut. Aku tahu kami salah, aku tahu aku bodoh karena menyia-nyiakanmu. Tapi aku mohon, untuk kali ini saja. Untuk kali ini saja? Aku mengulang kata-katanya, seolah menimbang. Kau tahu, Bayu, saat kau menyerahkan surat talak itu, aku tidak meminta apapun. Aku tidak menangis di depanmu. Aku bahkan tidak membalas hinaan Lita. Aku beralih ke Lita, yang wajahnya semakin pias. Dan kau, Lita, dulu begitu bangga mengatakan bahwa aku hanyalah istri tak berguna yang tak bisa memberi Bayu kehidupan yang layak. Bagaimana rasanya sekarang menjadi orang yang tidak punya apa-apa? Lita membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya menunduk, bahunya bergetar seolah sedang menahan tangis. Aku menghela napas panjang, berdiri lagi, dan berjalan ke jendela besar di belakangku. Dari lantai tertinggi gedung ini, aku bisa melihat hampir seluruh kota. Kota yang dulu terasa begitu dingin dan kejam, kini ada di bawah kendaliku. Kenapa kalian datang ke sini? Tanyaku, tetap membelakangi mereka. Kenapa bukan ke bank? Atau orang-orang kaya lainnya? Aku yakin Lita punya banyak teman yang bisa membantunya, bukan? Bayu menjawab dengan nada rendah. Kami sudah mencoba semuanya, Maya. Tidak ada yang percaya pada kami lagi. Kami kesini karena kau adalah harapan terakhir kami. Aku menoleh, menatap mereka lagi. Harapan terakhir, ya? Lucu sekali. Dulu, aku adalah beban terbesarmu. Kini aku menjadi harapan terakhir. Ironis, bukan? Sekretaris kembali masuk, kali ini dengan beberapa karyawan yang mengikuti di belakangnya. Mereka tampak bingung, tetapi tetap diam saat aku memberi isyarat untuk berdiri di sisi ruangan. Aku ingin kalian menyaksikan ini, kataku kepada mereka. Mantan suami dan wanita yang dulu menghancurkan hidupku, kini datang untuk memohon bantuan. Kalian perlu tahu bahwa roda kehidupan itu berputar. Para karyawan saling pandang. Ada yang terlihat bingung. Ada juga yang tampak penasaran. Sementara itu, Bayu semakin menunduk. Tampaknya malu dengan perhatian yang mulai tertuju padanya. Lita menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Aku kembali ke kursiku, menatap mereka dengan dingin. Jadi, apa yang kalian inginkan? Pinjaman uang, pekerjaan, atau sekadar belas kasihan? Bayu menelan ludah. Suaranya terdengar kecil. Kami ingin memulai lagi, Maya. Aku hanya butuh modal untuk membangun bisnis kecil. Aku janji akan membayar kembali dengan bunga jika perlu. Aku mengangguk perlahan, pura-pura mempertimbangkan. Aku akan membantu kalian, kataku akhirnya, membuat mata mereka membesar. Namun sebelum senyum mereka bisa mereka, aku melanjutkan. Tapi, ada syaratnya. Bayu mengangguk cepat. Apapun, Maya, kami akan lakukan apapun. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap mereka lekat-lekat.
kalian harus bekerja di sini. Bukan sebagai manajer atau posisi tinggi lainnya, tapi sebagai karyawan rendahan. Mulai dari nol, seperti aku dulu. Dan kalian harus siap diperlakukan seperti apa adanya kalian saat ini, orang yang kalah. Lita tampak ingin memprotes, tapi Bayu menahannya. Ia mengangguk, meski wajahnya penuh rasa malu. Kami setuju. Aku tersenyum tipis. Bagus, besok pagi datanglah ke sini pukul 8. Ibu Rina akan mengatur semua administrasinya. Sekarang, kalian bisa pergi. Mereka berdiri perlahan, tubuh mereka tampak lemah, seolah berat untuk meninggalkan ruangan itu. Aku tidak menoleh saat mereka pergi. Begitu pintu tertutup, aku berbalik ke arah para karyawan yang masih berdiri di sudut. Ingat ini, kataku tegas. Hidup tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Jangan pernah menganggap remeh siapapun, karena orang yang kalian anggap lemah hari ini bisa menjadi orang yang paling kuat esok. Para karyawan mengangguk, wajah mereka penuh rasa hormat. Aku mengangguk kecil, lalu melambaikan tangan memberi isyarat agar mereka kembali ke pekerjaan masing-masing. Sekretaris menutup pintu, meninggalkan aku sendiri di ruangan yang kembali sunyi. Aku duduk di kursiku, menatap meja kayu yang mengkilap. Bayangan wajah Dava muncul di pikiranku. Untuk anakku, aku telah melewati segalanya. Dan kini roda kehidupan telah memberiku kesempatan untuk menuntaskan semua yang pernah mereka lakukan. Tapi ini baru permulaan. Mereka belum tahu seperti apa aku yang sekarang. Keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda. Desas-desus tentang Bayu dan Lita yang akan mulai bekerja sebagai karyawan rendahan telah menyebar seperti api di antara para staf. Meski aku tidak pernah membiarkan gosip berlarut-larut di lingkup perusahaanku, kali ini aku membiarkan mereka berbicara. Biarkan semua orang tahu bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya, mengenakan setelan elegan berwarna hitam yang mencerminkan kekuatan. Dari balik jendela kaca besar ruanganku, aku melihat Bayu berdiri di lobi, canggung dan tak tahu harus berbuat apa. Pakaian mereka sederhana, jauh dari kesan mewah yang dulu mereka kenakan dengan bangga. Pukul 8 tepat, sekretarisku, Ibu Rina, mengetuk pintu ruanganku. Mereka sudah siap, Bu Maya. Haruskah saya bawa mereka ke ruang pelatihan? Aku tersenyum samar. Tidak perlu. Bawa mereka ke ruang meeting besar. Saya ingin berbicara dengan mereka secara langsung. 15 menit kemudian, aku masuk ke ruang meeting dengan langkah percaya diri. Bayu dan Lita berdiri ketika aku masuk, wajah mereka penuh kecanggungan. Mereka tampak seperti dua siswa yang sedang menunggu hukuman dari kepala sekolah. Selamat pagi, sapaku dingin sambil duduk di ujung meja panjang. Apakah kalian sudah siap memulai perjalanan baru ini? Bayu mengangguk, meski ragu-ragu. Lita hanya menunduk, tampaknya masih belum menerima kenyataan. Aku membuka sebuah folder yang telah disiapkan sebelumnya, berisi kontrak kerja yang telah kuatur dengan sangat teliti. Aku sudah menyiapkan semuanya, kataku, sambil mendorong 2 salinan kontrak ke arah mereka. Kalian akan bekerja di divisi operasional. Bayu, kau akan menjadi staf gudang, dan Lita, kau akan bekerja di bagian kebersihan. Ini posisi yang paling rendah, tetapi aku pikir itu adalah awal yang tepat bagi kalian. Mata Bayu membulat, sementara Lita terlihat terkejut. Kebersihan? Tanyanya akhirnya berbicara dengan nada bergetar. Maya, aku tidak pernah bekerja seperti itu sebelumnya. Aku menatapnya tajam. Tidak pernah? Lalu bagaimana menurutmu aku bisa sampai di sini? Aku memulai semuanya dari bawah, membersihkan lantai, membawa kotak-kotak berat, tidur hanya beberapa jam dalam sehari. Jadi, jika kau pikir ini terlalu sulit, mungkin kalian harus mencari tempat lain untuk meminta bantuan. Bayu menunduk, wajahnya memerah. Kami akan melakukannya, Maya. Aku janji. Bagus. Aku tersenyum tipis. Kontrak ini berlaku selama 1 tahun. Selama waktu itu, kalian akan belajar menghargai apa artinya bekerja keras. Tidak ada istimewa, tidak ada perlakuan khusus. Jika kalian gagal memenuhi standar perusahaan, kalian akan dipecat seperti karyawan lainnya. Aku berdiri, menutup folder dengan suara keras. Sekarang, pergi ke HRD untuk menyelesaikan administrasi kalian.
Dan selamat datang di tim kami. Mereka berdiri dengan canggung, membungkuk sedikit sebelum keluar dari ruangan. Begitu pintu tutup, aku menarik napas panjang. Dalam hatiku, aku tahu ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pelajaran, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diriku sendiri. Bahwa kekuatan sejati ada bagaimana kita tetap memegang kendali meskipun kita memiliki kesempatan untuk menghancurkan. Hari pertama mereka bekerja menjadi tontonan bagi banyak karyawan. Bayu yang dulu dikenal sebagai pengusaha mapan, kini berkeringat mengangkat barang-barang berat di gudang. Lita yang dulu selalu tampil mewah, kini membersihkan toilet dan lantai dengan wajah penuh kelelahan. Di saat makan siang, aku sengaja turun ke kantin bersama beberapa manajer. Aku duduk di meja yang strategis, memastikan pandanganku jelas ke arah mereka. Bayu duduk di sudut dengan kotak makan sederhana, sementara Lita tampak enggan menyentuh makanannya. Aku melirik salah satu manajer di sebelahku. "Bagaimana kinerja mereka sejauh ini?" tanyaku, seolah-olah hanya ingin memastikan. Manajer itu, Pak Raffi, tersenyum samar. "Bayu bekerja cukup baik, meski jelas dia belum terbiasa dengan pekerjaan fisik. Lita, sedikit sulit. Tapi mereka berusaha, Bu." Aku mengangguk. "Baik. Pastikan mereka diperlakukan sama seperti karyawan lainnya. Tidak ada perlakuan istimewa." Hari demi hari berlalu dan aku memperhatikan bagaimana perubahan mulai terlihat. Bayu menjadi lebih pendiam, lebih rendah hati, sementara Lita mulai kehilangan sikap angkuhnya. Mereka bekerja tanpa keluhan, meski aku tahu ini pasti bukan hal yang mudah bagi mereka. Namun, aku belum selesai. Pelajaran terbesar masih menanti mereka. Hari-hari berlalu, Bayu dan Lita menjalani pekerjaan mereka dengan diam-diam. Namun, setiap langkah mereka di kantor selalu menjadi bahan bisik-bisik. Tidak ada yang berani menyatakan apapun di depan mereka. Tapi aku tahu, setiap orang yang melihat mereka pasti teringat bagaimana roda kehidupan bisa berputar begitu cepat. Suatu siang, aku memutuskan untuk memantau langsung pekerjaan mereka. Di gudang, Bayu tengah sibuk mengangkat kotak besar berisi dokumen. Wajahnya basah oleh keringat dan dari cara ia bergerak, aku tahu bahwa pekerjaan ini bukanlah sesuatu yang pernah ia lakukan sebelumnya. "Bagaimana pekerjaannya, Bayu?" tanyaku dingin sambil berdiri di pintu. Bayu mendongak, tampak terkejut melihatku. Ia segera meletakkan kotak itu dan menghapus keringat dari dahinya. "Semua baik, Maya. Aku berusaha sebaik mungkin." Aku menatapnya, memperhatikan bagaimana tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Tapi aku tidak menunjukkan rasa iba. "Berusaha saja tidak cukup di sini. Kau harus bisa memberikan hasil. Aku tidak akan membiarkan siapapun di perusahaan ini bekerja setengah hati, termasuk kau." Bayu mengangguk, menunduk dengan rasa malu yang terpancar dari matanya. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya meninggalkannya di sana untuk melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Lita menghadapi kesulitan yang berbeda. Aku menemukannya di lorong menuju toilet, duduk bersandar di dinding dengan wajah lesu. Di sebelahnya ada keranjang alat kebersihan yang belum tersentuh. "Lita," panggilku tajam, membuatnya tersentak. "Kenapa kau duduk di sini?" Lita buru-buru berdiri, mencoba merapikan seragam kebersihan yang jelas terlalu sederhana untuk seleranya. "Maaf, Maya, aku hanya merasa sedikit pusing." Aku menyilangkan tangan di depan dada, menatapnya tanpa ekspresi. "Pusing? Kau tahu, aku pernah membersihkan seluruh kantor ini sendirian selama berbulan-bulan. Tidak ada yang peduli apakah aku pusing, lelah, atau bahkan sakit. Jadi, jika kau pikir ini sulit, mungkin kau belum siap untuk belajar." Wajah Lita memerah, tapi ia tidak berani membantah. Ia mengangguk kecil, lalu mengambil alat pel dan berjalan ke arah toilet. Aku menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Ada bagian diriku yang merasa puas melihatnya seperti ini. Tapi ada juga bagian kecil yang merasa lega bahwa ia mulai merasakan apa yang pernah kulalui. Sore itu, aku memutuskan untuk mengadakan rapat dadakan dengan seluruh divisi operasional. Aku ingin memastikan bahwa pesan tentang kerja keras dan tanggung jawab tersampaikan dengan jelas, tidak hanya untuk Bayu dan Lita, tetapi untuk semua karyawan.
Kerja keras adalah fondasi dari kesuksesan, kataku di depan semua orang yang duduk berjajar di ruang meeting besar. Tidak peduli siapa kalian atau dari mana kalian berasal, di sini yang dihargai adalah hasil kerja kalian. Aku berhenti sejenak, menatap Bayu dan Lita yang duduk di barisan belakang. Wajah mereka tampak penuh ketegangan, tapi aku tidak berniat mengendurkan tekanan. Ada yang pernah menganggap remeh saya, lanjutku. Mengira saya tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Tapi lihat di mana saya sekarang. Dan kalian tahu kenapa saya bisa sampai di sini? Karena saya bekerja keras tanpa mencari alasan atau belas kasihan. Ruangan itu sunyi. Semua orang menunduk, mendengarkan dengan serius. Aku tahu kata-kataku bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku ingin mengingatkan bahwa kesuksesan tidak datang tanpa pengorbanan. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian menarik terjadi. Salah satu proyek besar perusahaan membutuhkan tenaga tambahan untuk lembur. Aku memutuskan untuk memanggil Bayu dan Lita ke ruanganku. Kami butuh lebih banyak tangan untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu, kataku sambil menyodorkan dokumen pada mereka. Aku ingin kalian berdua membantu tim lembur. Apakah kalian sanggup? Bayu mengangguk tanpa ragu. Kami siap, Maya. Apapun yang diperlukan. Aku tersenyum kecil. Bagus, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar serius. Malam itu sengaja tinggal di kantor lebih lama untuk memantau pekerjaan mereka. Bayu bekerja tanpa henti, membawa dokumen, membantu mencatat, bahkan menawarkan ide sederhana yang ternyata cukup berguna. Lita, meski awalnya tampak ragu, akhirnya ikut terlibat, membantu merapikan arsip dan memastikan semuanya berjalan lancar. Ketika akhirnya proyek itu selesai tepat waktu, aku mengadakan rapat kecil dengan tim. Semua orang bertepuk tangan atas kerja keras mereka, dan aku melihat sekilas senyum kecil di wajah Bayu. Tapi aku tahu, perjalanan mereka masih panjang. Hari demi hari, aku melihat perubahan di diri mereka. Bayu menjadi lebih tegar, lebih bertanggung jawab. Lita, meski masih canggung, mulai menunjukkan bahwa ia ingin belajar. Namun, aku juga tahu bahwa kesuksesan mereka di sini bukan akhir dari perjalanan ini. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi. Sesuatu yang mungkin akan membuat mereka benar-benar mengerti makna dari apa yang pernah mereka lakukan padaku. Dan aku menunggu saat itu tiba. Sabar, karena aku tahu setiap langkah mereka mendekati puncak pembelajaran hidup. Roda yang telah berputar ini masih terus berjalan. Dan aku akan memastikan bahwa mereka mengingatnya seumur hidup. Beberapa bulan berlalu, Bayu dan Lita mulai terbiasa dengan pekerjaan mereka. Namun, aku tahu dalam hati mereka masih ada rasa malu yang terpendam. Terutama saat mereka harus bertemu karyawan lain yang kini memandang mereka sebagai orang biasa. Aku terus memperhatikan mereka dari jauh. Bukan karena aku masih menyimpan dendam, melainkan karena aku ingin memastikan mereka belajar sesuatu dari perjalanan ini. Suatu sore, setelah semua karyawan pulang, aku memutuskan untuk tinggal lebih lama di kantor. Aku berjalan ke area gudang dan di sana aku menemukan Bayu duduk di atas tumpukan karton bekas. Kepalanya tertunduk, tangan menutupi wajah. Bayu panggilku datar. Kenapa kau masih di sini? Ia terkejut mendengar suaraku, lalu segera berdiri. Tapi aku bisa melihat wajahnya yang lelah dan matanya yang memerah. Maaf Maya, aku hanya merasa sulit untuk pulang. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Bayu menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan penuh beban. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Hidupku, hidupmu, bahkan Lita. Aku tidak tahu bagaimana harus memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dengan dingin, meski ada bagian kecil di hatiku yang merasa terguncang. Dan kau pikir mengakui itu cukup untuk menebus semuanya? Ia terdiam, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak sanggup. Kau harus tahu, Bayu, lanjutku. Suaraku semakin dingin. Apa yang kau lakukan padaku dulu bukan hanya menyakitkan. Itu menghancurkanku. Kau tidak hanya mengkhianatiku sebagai pasangan, tetapi juga merenggut harga diriku, masa depanku.
Jadi, jika kau merasa sulit sekarang, itu tidak sebanding dengan apa yang aku rasakan saat kau meninggalkanku. Ia menunduk lagi, tapi kali ini aku bisa melihat air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu, Maya. Aku tahu aku salah. Aku hanya berharap suatu hari aku bisa menebusnya. Aku ingin mengabaikannya, meninggalkannya di sana dengan rasa bersalahnya. Tapi sesuatu dalam diriku membuatku tetap berdiri di sana, menatap pria yang dulu pernah kucintai, pria yang pernah menghancurkanku. Penebusan tidak datang dari kata-kata, kataku akhirnya. Itu datang dari tindakan. Dan kau harus membuktikan bahwa kau benar-benar berubah. Bayu mengangguk perlahan, air matanya terus mengalir. Aku akan membuktikannya, Maya. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu. Aku tidak menjawab, hanya berbalik dan meninggalkannya di sana. Tapi di dalam hatiku, aku merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Tidak, aku belum memaafkannya. Tapi aku mulai melihat bahwa mungkin, hanya mungkin, ia benar-benar menyesal. Sementara itu, Lita mengalami pertempuran emosionalnya sendiri. Suatu hari, aku menemukannya duduk di salah satu sudut kantor, menatap ponselnya dengan ekspresi kosong. Ketika aku mendekat, ia buru-buru menyembunyikan ponselnya, tapi aku sempat melihat layar itu. Sebuah pesan dari seorang teman lama penuh dengan ejekan dan penghinaan. Lita, panggilku, kali ini dengan nada lebih lembut. Apa yang terjadi? Ia menggeleng, mencoba tersenyum, tapi aku bisa melihat matanya yang basah. Tidak apa-apa, Maya. Aku hanya kadang merasa sulit menerima kenyataan. Aku menghela napas. Dulu kau merasa sangat kuat, kau merasa berada di atas segalanya. Tapi hidup ini tidak selalu adil, Lita. Kadang, kita harus jatuh untuk mengerti bagaimana rasanya berada di bawah. Ia menunduk, bahunya bergetar. Aku bisa mendengar isakan pelan, tapi ia tidak berusaha menyembunyikannya kali ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi seperti kau, Maya. Kuat, tangguh, tak tergoyahkan. Aku terdiam sejenak, lalu duduk di sebelahnya. Kau tidak perlu menjadi seperti aku, tapi kau harus belajar untuk menerima kenyataan. Hidup tidak akan berhenti mengajarkan kita, Lita. Entah kau siap atau tidak. Ia mengangguk pelan, masih terisak. Aku tahu ini tidak mudah baginya. Tapi aku juga tahu, ini adalah bagian dari proses yang harus ia jalani. Malam itu, saat aku duduk di ruanganku sendirian, aku merenung. Aku telah berusaha keras untuk menjaga diriku tetap kuat, untuk tidak terpengaruh oleh masa lalu. Tapi melihat mereka, melihat bagaimana mereka berjuang, aku mulai merasa bahwa mungkin aku juga harus mulai melepaskan. Melepaskan rasa sakit, melepaskan kebencian, melepaskan masa lalu. Karena mungkin hanya dengan melepaskan, aku benar-benar bisa melanjutkan hidupku. Namun aku tahu perjalanan ini belum selesai. Ada sesuatu yang masih harus diselesaikan, sesuatu yang akan menjadi ujian terakhir, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diriku sendiri. Hari itu, cuaca di luar tampak mendung, seolah mencerminkan apa yang kurasakan di dalam hati. Aku sibuk dengan tumpukan dokumen di mejaku ketika sekretarisku Ibu Rina mengetuk pintu. Bu Maya, Pak Bayu dan Ibu Lita meminta izin untuk bertemu dengan Anda. Katanya mendesak, lapornya. Aku terdiam sejenak, mencoba membaca maksud di balik permintaan mereka. Setelah beberapa detik, aku mengangguk. Bawa mereka masuk. Pintu ruanganku terbuka, dan mereka masuk dengan langkah ragu. Bayu terlihat kusut, dengan rambut sedikit berantakan, sementara Lita mengenakan pakaian yang sederhana tapi terlihat rapi. Wajah mereka tampak penuh beban, seperti ada sesuatu yang berat yang ingin mereka katakan. Duduklah, ujarku dingin, mempersilakan mereka untuk mengambil tempat di depanku. Bayu menghela napas panjang sebelum berbicara. Maya, kami minta maaf mengganggu waktu Anda, tapi kami merasa ini saatnya kami berbicara tentang semuanya. Aku menyilangkan tangan di depan dada, menatap mereka tanpa ekspresi. Silakan bicara. Apa yang ingin kalian sampaikan? Bayu menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Kami ingin meminta maaf, bukan hanya untuk apa yang terjadi dulu, tapi juga untuk bagaimana kami memperlakukanmu. Kami sadar bahwa semua yang terjadi adalah kesalahan kami.
Aku tidak akan mencari alasan lagi, Maya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya tajam, mencoba membaca ketulusan di matanya. Lalu aku beralih ke Lita, yang tampak gelisah di kursinya. Dan kau, Lita? Apa yang ingin kau katakan? Tanyaku. Lita menggigit bibir bawahnya, lalu akhirnya berbicara. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Maya. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku tahu aku telah menjadi bagian dari kehancuranmu. Dan setiap hari bekerja di sini, aku merasa seperti dihantui oleh dosa-dosa itu. Aku hanya ingin meminta maaf dari lubuk hati terdalamku. Aku terdiam, membiarkan keheningan menggantung di antara kami. Aku tahu ini adalah momen yang telah kutunggu-tunggu. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kepuasan seperti yang kubayangkan. Yang ada hanyalah rasa lega, seperti beban yang selama ini menahan langkahku mulai terangkat sedikit demi sedikit. Kalian sadar kan bahwa kata maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki semuanya? Tanyaku akhirnya, suaraku tetap dingin. Bayu mengangguk cepat. Kami tahu, Maya. Kami tidak berharap kau langsung memaafkan kami. Tapi setidaknya, beri kami kesempatan untuk menunjukkan bahwa kami benar-benar berubah. Aku memandang mereka, melihat kejujuran di mata mereka. Tapi aku juga tahu bahwa memaafkan tidak berarti melupakan. Aku menghargai keberanian kalian untuk mengakui kesalahan. Tapi memaafkan kalian adalah perjalanan panjang, Bayu, Lita. Itu bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Lita mengangguk, air matanya mulai mengalir. Kami tidak meminta banyak, Maya. Kami hanya berharap suatu hari kau bisa melihat kami bukan sebagai orang yang menghancurkanmu, tapi sebagai orang yang belajar dari kesalahan. Aku menghela napas panjang, merasa beban itu mulai memudar, meski tidak sepenuhnya hilang. Kita lihat saja nanti. Tapi ingat, memaafkan kalian tidak berarti aku akan melupakan apa yang telah kalian lakukan. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat perubahan nyata di dalam diri mereka. Bayu menjadi lebih serius dalam pekerjaannya, sering mengambil inisiatif untuk membantu tim. Lita, yang dulu begitu angkuh, kini terlihat lebih rendah hati, bahkan mulai berbaur dengan karyawan lain tanpa rasa canggung. Namun ujian terbesar mereka datang ketika perusahaan menghadapi masalah besar. Salah satu proyek besar kami terancam gagal karena salah satu vendor utama membatalkan kerjasama di menit terakhir. Itu adalah situasi yang memerlukan tindakan cepat dan keputusan berani. Aku memutuskan untuk memanggil Bayu dan Lita ke ruanganku. Ini adalah kesempatan kalian untuk membuktikan diri. Aku ingin kalian menangani masalah ini bersama-sama. Cari solusi, temui pihak vendor, dan pastikan proyek ini tidak gagal. Mereka terkejut, tapi tidak ada keraguan di mata mereka. Bayu mengangguk tegas. Kami akan melakukannya, Maya. Lita menambahkan, meski suaranya sedikit gemetar, kami tidak akan mengecewakanmu. Mereka bekerja tanpa henti selama beberapa hari, bertemu dengan vendor, mencari alternatif, bahkan mengambil risiko besar untuk menyelamatkan proyek itu. Dan akhirnya, mereka berhasil. Proyek itu selesai tepat waktu, dan perusahaan mendapatkan pujian dari klien. Ketika aku melihat mereka berdiri di depan seluruh tim, menerima ucapan selamat dari semua orang, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan rasa puas karena mereka berhasil, tapi rasa haru karena akhirnya mereka menunjukkan bahwa mereka mampu berubah. Di momen itu, aku menyadari satu hal. Memaafkan bukan tentang membebaskan mereka dari kesalahan, tapi tentang membebaskan diriku sendiri dari beban yang selama ini menghantuiku. Tapi perjalanan ini belum selesai. Ada satu langkah terakhir yang harus kuambil. Satu langkah yang akan menentukan apakah aku benar-benar bisa melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayang masa lalu. Malam itu, kantor sudah sepi ketika aku memutuskan untuk memanggil Bayu dan Lita kembali ke ruanganku. Kali ini, suasana di ruangan terasa lebih tegang daripada sebelumnya. Aku bisa melihat kecemasan di wajah mereka saat mereka duduk di kursi di depanku. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting, ujarku, suaraku dingin dan tajam, tentang apa yang sebenarnya kalian lakukan di masa lalu. Bayu dan Lita saling berpandangan, terlihat gugup. Aku tahu topik ini akan menyentuh luka lama,
Tapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bayu, aku memulai, menatapnya tajam. Dulu kau meninggalkanku dengan kejam. Tidak hanya mengkhianati cinta kita, tetapi juga menghancurkan segala kepercayaan yang aku bangun. Kau dan Lita, kalian tidak hanya membuatku kehilangan pernikahan, tapi juga harga diriku. Bayu mengangguk pelan, ekspresi penyesalan di wajahnya. Aku tahu, Maya. Aku tahu apa yang kulakukan salah, dan aku akan menyesali itu seumur hidupku. Aku menghela napas, menahan emosiku yang mulai memuncak. Dan kau, Lita, lanjutku, beralih padanya. Kau bukan hanya teman yang berkhianat, kau mengambil segalanya dariku dengan penuh kesadaran, lalu meninggalkanku seolah-olah aku tidak pernah ada. Aku ingin tahu, apakah kalian pernah berpikir tentang bagaimana perasaanku saat itu? Lita menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak punya alasan, Maya. Aku hanya bodoh dan egois. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku saat itu. Aku menatap mereka berdua, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Suasana di ruangan itu semakin berat, tapi aku tidak berniat mengendurkan tekanan. Aku memanggil kalian ke sini bukan untuk mendengar permintaan maaf lagi, kataku akhirnya. Aku ingin kalian tahu betapa sulitnya bagiku untuk memaafkan. Setiap hari aku berjuang melawan rasa sakit dan kebencian. Tapi aku juga tahu, kebencian ini tidak akan membawa apa-apa kecuali beban. Bayu membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Aku belum selesai. Aku memutuskan untuk memberi kalian kesempatan karena aku percaya setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi itu tidak berarti aku melupakan apa yang kalian lakukan. Lita menangis terisak, sementara Bayu tampak menahan emosinya. Aku bisa melihat kepedihan di wajah mereka, tapi aku tahu mereka perlu mendengar ini. Beberapa hari kemudian, situasi di kantor berubah drastis. Sebuah gosip menyebar bahwa Lita dan Bayu adalah mantan pasangan yang memiliki sejarah kelam dengan diriku. Meski aku tidak tahu siapa yang menyebarkannya, dampaknya langsung terasa. Beberapa karyawan mulai memandang mereka dengan curiga, bahkan ada yang terang-terangan membicarakan mereka di belakang. Lita terlihat semakin tertekan, sementara Bayu berusaha keras untuk menjaga ketenangannya. Aku tahu ini adalah ujian lain bagi mereka, tapi kali ini aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku mengadakan rapat dadakan dengan seluruh karyawan. Saat semua sudah berkumpul, aku berdiri di depan mereka dengan tatapan tegas. Aku mendengar ada gosip yang beredar tentang Bayu dan Lita, kataku, langsung ke inti permasalahan. Aku ingin kalian tahu, apapun yang terjadi di masa lalu, itu bukan urusan kalian. Di sini, kita bekerja sebagai tim, tidak ada tempat untuk penilaian atau diskriminasi. Ruangan itu sunyi, semua orang menunduk. Aku melanjutkan, suaraku lebih lembut. Setiap orang di sini pernah melakukan kesalahan, tapi kita diberi kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Itu yang sedang mereka lakukan sekarang, dan aku ingin kalian semua menghormati itu. Setelah rapat selesai, aku melihat Bayu dan Lita berdiri di sudut ruangan. Wajah mereka penuh rasa syukur. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu tindakan kecil ini membuat perbedaan besar bagi mereka. Namun, cobaan terbesar datang ketika klien besar mengundangku untuk menghadiri acara penghargaan perusahaan mereka. Aku memutuskan untuk membawa Bayu dan Lita sebagai bagian dari tim, sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Di acara itu, aku tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang dari masa lalu. Mantan rekan bisnis Bayu yang dulu juga terlibat dalam pengkhianatan yang menghancurkan hidupku. Pria itu, seorang yang bernama Arman, tampak terkejut melihat kami bertiga. "Oh, jadi kalian bekerja untuk Maya sekarang?" tanyanya dengan nada menyindir. "Lucu sekali bagaimana hidup ini berputar ya?" Aku menatapnya dengan dingin, tidak ingin terpancing emosiku. Tapi Bayu tampak terguncang. "Arman, ini bukan waktu atau tempatnya," ucap Bayu, mencoba menghentikan pria itu. Tapi Arman tidak peduli. "Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya bekerja untuk seseorang yang dulu kalian hina. Sungguh pemandangan yang menarik."
Aku memutuskan untuk melangkah maju. Arman, jika kau datang ke sini untuk membuat keributan, aku sarankan kau pergi sekarang. Ini bukan tempat untuk drama murahan. Ruangan itu menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada kami. Aku bisa merasakan kemarahan membakar dadaku, tapi aku menahannya. Kali ini, aku tidak akan membiarkan masa lalu menggangguku lagi. Ayo Bayu, Lita, ujarku tegas. Kita tidak punya waktu untuk orang seperti dia. Aku berjalan pergi, meninggalkan Arman yang tertegun, dan Bayu serta Lita mengikutiku dari belakang. Di dalam hatiku, aku merasa bangga karena akhirnya aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Tapi aku tahu, konflik ini belum selesai. Masa lalu masih terus menghantui, dan aku harus bersiap menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Malam itu, setelah acara selesai, Bayu dan Lita menemuiku di lobi hotel tempat acara diadakan. Wajah mereka terlihat tegang, penuh dengan perasaan yang sulit diartikan. Bayu adalah yang pertama berbicara. Maya, aku ingin minta maaf atas apa yang terjadi tadi, katanya dengan suara berat. Arman dia selalu menjadi sumber masalah, bahkan di masa lalu. Aku mengangkat alisku, menatapnya dengan tajam. Kau tahu dia ada di acara itu, Bayu? Bayu menggeleng. Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu dia punya hubungan dengan klien kita. Tapi aku seharusnya lebih siap menghadapi orang seperti dia. Lita mengangguk setuju, wajahnya dipenuhi penyesalan. Kami benar-benar tidak ingin membuatmu tidak nyaman, Maya. Kami hanya ingin membuktikan bahwa kami telah berubah. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kalian tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan atau katakan. Tapi kalian bisa mengontrol bagaimana kalian merespons. Arman adalah masa lalu. Sama seperti kalian, dia hanya bagian dari pelajaran yang harus kupelajari. Bayu menunduk, sementara Lita menggigit bibirnya, terlihat seperti menahan tangis. Aku tidak membutuhkan penyesalan kalian, kataku. Suaraku lebih lembut kali ini. Aku hanya membutuhkan kalian untuk terus maju. Jangan biarkan masa lalu menguasai kalian lagi. Namun malam itu tidak berakhir begitu saja. Ketika aku kembali ke kamar hotelku, aku menerima pesan anonim di ponselku. Isinya adalah foto dari masa lalu. Foto aku, Bayu dan Lita diambil saat hubungan kami masih penuh konflik. Bersamaan dengan foto itu ada pesan singkat. Masa lalu tidak akan pernah mati. Dan kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Aku merasakan darahku mendidih. Siapa yang mengirim pesan ini? Apa maksudnya? Meski aku mencoba untuk tetap tenang, perasaan cemas mulai merayap masuk. Apakah ini ulah Arman? Atau ada orang lain yang ingin mengacaukan hidupku? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki. Aku memanggil Bayu dan Lita ke ruanganku, begitu kami kembali ke kantor. Aku menunjukkan pesan itu kepada mereka, dan ekspresi mereka langsung berubah. Itu foto lama, ujar Lita pelan, wajahnya pucat. Aku tahu itu foto lama, jawabku dengan nada dingin. Tapi kenapa sekarang muncul lagi? Dan siapa yang cukup berani mengancamku seperti ini? Bayu terlihat bingung, tapi kemudian ia tampak seperti mengingat sesuatu. Maya, aku tidak yakin, tapi Arman punya kebiasaan memotret orang tanpa sepengetahuan mereka. Dia mungkin menyimpan foto-foto itu untuk entah alasan apapun. Jadi kau pikir ini ulahnya? Tanyaku tajam. Bayu mengangguk perlahan. Mungkin, tapi aku tidak yakin. Aku menatap mereka berdua, merasa bahwa ada sesuatu yang masih mereka sembunyikan. Kalau begitu, kita akan mencari tahu. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak apa yang telah kubangun. Penyelidikan dimulai. Aku menyewa tim keamanan siber untuk melacak pengirim pesan itu. Sementara aku sendiri mulai menggali lebih dalam tentang hubungan Arman dengan klien kami. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan bahwa dia memiliki agenda tersembunyi. Mencoba mencoreng reputasi perusahaanku untuk merebut proyek besar yang sedang kami jalankan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang lebih mengejutkan. Pesan itu ternyata tidak berasal dari Arman, melainkan dari seseorang di dalam perusahaan sendiri. Seseorang yang merasa tidak senang dengan posisi Bayu dan Lita di timku. Pengkhianatan di dalam lingkaran kerja membuatku marah sekaligus waspada. Aku memanggil rapat darurat dengan seluruh tim inti.
tanpa memberitahu siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini. Aku ingin melihat reaksi mereka, memancing siapa yang bersalah. Kita sedang dalam tekanan besar, ujarku tegas di depan mereka. Ada pihak yang mencoba menjatuhkan perusahaan ini, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi sebelum kita menghadapi musuh dari luar, kita harus memastikan bahwa tim kita bersih dari pengkhianatan. Ruangan itu sunyi. Aku bisa merasakan ketegangan meningkat, terutama pada beberapa wajah yang terlihat gelisah. Aku terus berbicara, memberi mereka kesempatan untuk membuat kesalahan. Dan akhirnya, seseorang berbicara, seorang karyawan yang selama ini selalu terlihat mendukungku, namun ternyata menyimpan dendam. Dengan suara gemetar, dia mulai mengakui keterlibatannya, menyebut Arman sebagai dalang utama yang memanfaatkannya. Aku merasa marah, tapi juga lega. Satu simpul dari benang kusut ini akhirnya terurai. Namun aku tahu ini belum selesai. Arman masih di luar sana menunggu momen berikutnya untuk menyerang. Hari-hari berikutnya menjadi ujian besar bagiku, Bayu, dan Lita. Kami harus bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk mengamankan proyek besar yang sedang berjalan, sekaligus memperbaiki reputasi perusahaan. Dalam proses ini, aku mulai melihat sesuatu yang berbeda dari Bayu dan Lita. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga mulai menunjukkan komitmen yang tulus untuk memperbaiki diri. Namun, aku tahu bahwa konflik ini belum sepenuhnya berakhir. Ada pertempuran lain yang menunggu di depan, dan aku harus bersiap menghadapi semuanya. Masa lalu mungkin tidak pernah benar-benar hilang, tetapi aku yakin aku bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Hari-hari setelah terungkapnya pengkhianatan di dalam perusahaan, aku merasa ketegangan semakin memuncak. Arman, meski belum tampak secara langsung, masih memegang kendali atas banyak hal yang ada di balik layar. Aku bisa merasakannya. Setiap langkah yang kami ambil, setiap keputusan yang kami buat, selalu ada hal-hal yang mencoba menghancurkannya. Aku memutuskan untuk tidak lagi menunggu. Semua harus berakhir. Aku tahu kalau aku ingin melindungi perusahaanku dan masa depan kami semua, maka aku harus bergerak cepat. Siang itu, aku mendapat informasi penting. Salah satu klien besar yang kami tangani mulai menunjukkan ketidakpuasan. Mereka mengancam akan membatalkan kontrak besar yang telah lama kami perjuangkan. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Arman pasti ada di balik semua ini. Aku memutuskan untuk menemui klien itu secara langsung, tanpa memberitahu siapapun. Ini adalah keputusan besar yang penuh risiko, tapi aku tak punya pilihan. Bayu dan Lita terlihat khawatir ketika mendengar keputusanku, tapi mereka tahu aku tidak bisa mundur. Di ruang rapat dengan klien, suasana tampak tegang. Aku duduk di hadapan CEO mereka, seorang pria parubaya bernama Pak Dimas. Sejak awal, aku merasakan adanya jarak yang aneh, seperti ada sesuatu yang belum jelas. Ada apa dengan proyek ini, Pak Dimas? Tanyaku langsung. Kenapa ada indikasi pembatalan? Kami telah bekerja keras, dan saya rasa hubungan kita sangat baik. Pak Dimas menatapku dengan tatapan yang kosong, lalu menghela napas. Maya, situasi ini jauh lebih rumit daripada yang kau kira. Kami mendapat informasi dari sumber yang sangat terpercaya. Beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek ini ternyata tidak sah. Hatiku hampir berhenti berdetak. Aku langsung teringat pada Arman, yang sebelumnya sudah mencoba menjatuhkan kami dengan cara yang licik. Dokumen yang tidak sah. Siapa yang bisa menyebarkan informasi seperti itu? Pak Dimas menundukkan kepala. Kami tidak tahu pasti, tapi kami mendapat ancaman langsung untuk membatalkan kontrak jika kami tetap melanjutkan dengan perusahaan Anda. Aku merasa panik. Siapa yang memberi ancaman itu? Apakah ini ada kaitannya dengan Arman? Dia terdiam, tampaknya ragu untuk mengungkapkan lebih lanjut. Namun, akhirnya dia membuka mulut. Kami mendengar bahwa Anda sedang terlibat dalam situasi yang cukup berbahaya. Ada pihak lain yang ingin mengambil alih proyek ini, dan mereka mengancam akan membuat hidup Anda lebih sulit. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria masuk, mengenakan jas hitam dengan wajah yang sangat familiar. Arman.
Semua yang kuperjuangkan dalam sekejap terasa sia-sia. Apa yang terjadi di sini? Teriakku, mencoba mengendalikan diri meski darahku mendidih. Apakah ini yang kau lakukan, Arman? Berusaha menghancurkan hidupku dan perusahaan ini lagi? Arman tersenyum dingin, menatapku dengan penuh kebencian. Kau pikir aku akan diam saja setelah semua yang kau lakukan padaku? Selama ini aku sabar. Aku biarkan kalian berpikir bahwa kalian menang. Tapi aku selalu punya rencana cadangan. Aku berdiri, melangkah mendekat dengan marah. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi, Arman. Aku sudah cukup kehilangan. Aku tidak akan membiarkanmu merusak semuanya. Tapi Arman hanya tertawa. Semuanya sudah terlambat, Maya. Aku sudah menyiapkan segalanya. Perusahaan ini tidak akan bertahan. Kau akan kalah. Aku tahu saat itu juga ini adalah puncak dari semua yang telah terjadi. Pertempuran terakhir. Namun aku juga tahu bahwa jika aku menyerah, semua yang telah kupilih dan perjuangkan selama ini akan hancur begitu saja. Aku kembali ke kantor dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Semua bukti-bukti yang Arman sebarkan tentang dokumen palsu harus segera dibongkar, atau semuanya akan berakhir buruk. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini merusak apa yang telah kami bangun. Pagi berikutnya, aku memanggil Bayu dan Lita ke ruanganku. Dan setelah mendengarkan laporan dari tim investigasi, kami mulai merencanakan langkah berikutnya. Bayu bertekad untuk menghadapi Arman langsung. Sementara Lita bekerja dengan tim hukum untuk mengamankan bukti-bukti palsu yang disebar. Aku tidak akan membiarkan Arman menang, kataku dengan suara tegas. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menghentikan semuanya. Kita akan menghadapinya dengan cara yang tidak pernah dia duga. Tapi Bayu terlihat khawatir. Maya, jika kita terjebak dalam permainan Arman, kita akan kalah. Kita harus bertindak cepat dan licik. Aku mengangguk. Aku tahu, Bayu. Ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini tentang hidup kita. Aku membuat keputusan besar. Kami harus mengungkap Arman di hadapan semua pihak yang terlibat. Saat rapat besar yang melibatkan klien dan mitra bisnis akan berlangsung dalam 2 hari, aku memutuskan untuk mengungkap semua kebohongannya. Hari Hajj datang dan rapat itu dimulai. Aku berjalan dengan kepala tegak, membawa bukti yang telah dikumpulkan tim hukum kami. Arman tidak menyadari bahwa langkah-langkah kami sudah terencana dengan rapi. Ketika rapat mencapai puncaknya, aku meminta semua pihak untuk mendengarkan dengan saksama. Aku berdiri, membuka laptopku, dan menampilkan semua bukti yang membuktikan bahwa Arman telah menyebarkan dokumen palsu dan melakukan ancaman terhadap perusahaan ini. Ini adalah bukti bahwa semua yang Arman lakukan adalah untuk merusak perusahaan ini demi kepentingannya sendiri, kataku tegas, memandang Arman dengan mata penuh amarah. Arman terdiam, wajahnya berubah pucat saat melihat bukti-bukti yang aku ungkapkan. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Dia tahu dia telah kalah. Pak Dimas, CEO klien kami, menatap Arman dengan kecewa. Kami tidak akan melanjutkan kontrak dengan perusahaan Anda, Arman. Kami akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang Anda sebabkan. Di momen itu, aku merasa sebuah beban yang sangat berat terangkat. Akhirnya, setelah sekian lama berjuang, aku berhasil mengatasi pengkhianatan dan ancaman yang datang dari luar dan dalam. Perusahaan ini tidak hanya selamat, tapi juga keluar lebih kuat. Di tengah situasi yang menegangkan ini, aku menoleh ke Bayu dan Lita, yang berdiri di sampingku. Kami semua tahu kami telah melewati badai besar bersama. Namun, meskipun pertempuran ini selesai, aku tahu bahwa hidup kami masih penuh dengan tantangan yang belum usai. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi membiarkan masa lalu menguasai hidupku. Ini adalah awal dari kehidupan baru yang akan kubangun. Setelah rapat itu, meskipun Arman telah terpojok, ketegangan masih menggantung di udara. Semua orang tampak terperangkap dalam perasaan yang membingungkan. Seolah-olah baru saja melewati sebuah badai yang dahsyat, tetapi tidak tahu apakah angin tenang ini akan bertahan lama. Hari itu juga, aku mengadakan rapat darurat dengan tim hukum dan para pemimpin perusahaan. Aku bisa merasakan setiap mata memandangku, menunggu keputusan selanjutnya.
Kami telah menang dalam hal bukti, namun aku tahu bahwa Arman tidak akan begitu saja menyerah. Jika ada satu hal yang aku pelajari dari semua ini, itu adalah Arman tidak pernah main-main dalam permainannya. Dia akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Bayu, Lita, ujarku sambil menatap mereka serius. Kita harus bergerak cepat. Arman pasti akan melawan, dan kali ini dia tidak hanya akan mengandalkan ancaman. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Bayu mengangguk, wajahnya penuh tekad. Kita sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Kalau Arman masih punya kartu terakhir, kita harus siap untuk menggagalkannya. Dia tidak akan mudah kalah. Lita yang sejak awal terlihat cemas menyuarakan kekhawatirannya. Tapi bagaimana kalau dia masih punya koneksi yang lebih besar? Kalau dia melibatkan orang-orang yang lebih berkuasa dari kita? Aku menatap mereka berusaha menenangkan diri. Kalau itu yang terjadi, kita hadapi saja. Kita punya bukti yang cukup, dan kita sudah tahu siapa musuh kita. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Namun ketegangan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, sebuah peristiwa yang lebih mengejutkan terjadi. Aku menerima pesan lain. Kali ini bukan hanya ancaman, tetapi sebuah peringatan yang jauh lebih serius. Foto-foto pribadi dan dokumen yang sangat penting, yang seharusnya tidak pernah ada di luar perusahaan, dikirimkan bersamaan dengan pesan. Kalian pikir kalian menang? Tunggu saja, tidak ada yang bisa melawan saya. Darahku langsung berdesir. Aku tahu, ini bukan permainan lagi. Ini adalah ancaman yang nyata dan berbahaya. Arman tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan segalanya. Dan dia pasti punya rencana jahat untuk menghancurkanku dan perusahaan ini. Aku langsung menghubungi tim keamanan dan hukum. Kami melakukan segala upaya untuk mengidentifikasi sumber pesan itu, tetapi ini jauh lebih rumit daripada yang kupikirkan. Foto-foto itu berasal dari dalam sistem perusahaan, dan tidak ada cara untuk melacaknya secara langsung. Itu berarti seseorang di dalam perusahaan masih berkhianat. Ini bukan hanya Arman, kataku dengan suara serak saat semua orang berkumpul di ruang rapat. Ada seseorang di sini yang bekerja sama dengan dia. Kami tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tapi juga dari dalam. Suasana menjadi semakin mencekam. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan tekanan itu semakin berat. Tidak ada lagi yang bisa kutunggu. Aku harus bertindak cepat. Dalam kebingunganku, sebuah ide terlintas di benakku. Jika Arman berusaha merusak kami melalui cara yang begitu licik, maka satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan memancingnya keluar. Aku memutuskan untuk membuat langkah yang sangat berisiko. Mengatur pertemuan dengan Arman di tempat yang sepi, tanpa pengawasan. Di malam hari, aku tiba di tempat yang telah kutentukan. Sebuah gedung yang terlantar di pinggiran kota. Tempat yang sudah lama tidak digunakan dan hampir tidak ada yang mengunjungi. Aku yakin Arman akan mendatangi tempat ini. Merasa aman karena tidak ada saksi. Aku berdiri di ruang terbuka menunggu sambil merasakan setiap detak jantungku yang semakin cepat. Aku tahu langkah ini bisa berakhir buruk, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertemu langsung dengan Arman, menatap matanya dan menghadapi segala yang dia sembunyikan. Sekitar 10 menit setelah aku tiba, suara langkah kaki terdengar di kejauhan.